Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Dr. Steven Einstein Liao menyapa Anda dan menyambut Anda untuk bersama dengan saya bersama-sama masuk dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Berita Klasik 828 AM. Dan adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa membagikan firman Tuhan pada Anda pada malam hari ini. Kita secara rutin melakukannya setiap malam hari Senin sampai Jumat dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan untuk sementara ini atau untuk pertama kali ini acara Mutiara Kebenaran dilangsungkan jam 9 hingga jam 10 malam. Kalau Anda masih baru dengan acara Mutiara Kebenaran, acara ini adalah acara yang akan membahas firman Tuhan secara sistematis dari Kejadian sampai Maleakhi. Kita berfokus kepada Perjanjian Lama karena Perjanjian Baru sudah dibahas dalam acara Through the Bible. Saat ini kita sudah sampai dalam Keluaran pasalnya yang ke-22 dan kita akan membahas pasal 22 dari kitab Keluaran pada malam hari ini. Saya ajak Anda untuk bersama-sama dengan saya membuka Alkitab untuk mempelajarinya bersama-sama. Kalau Anda sedang dalam perjalanan, sedang di mobil, sedang mendengarkan melalui radio yang portable, maka silakan mencamkan dengan baik. Tetapi jika Anda berada di rumah, silakan membuka Alkitab bersama dengan saya untuk merenungkannya bersama. Sesi yang lalu kita sudah sampai kepada Keluaran pasalnya yang ke-21. Dan hari ini kita masuk ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-22. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Besar kasih setiamu pada kami. Besar apa yang Engkau berikan, segala penyertaan-Mu, kesehatan yang kami miliki, bahkan firman-Mu. Dan Tuhan, firman-Mu ini adalah harta yang tak terkatakan. Dengan mana manusia bisa berkenan kepadamu, dengan mana manusia diangkat dari lumpur dosa, dari mana manusia bisa menjadi serupa dengan gambar dan rupa Engkau sebagaimana Engkau maksudkan dari awalnya. Bantu kami ya Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu itu pada malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini di dalam Keluaran pasalnya yang ke-22. Saya akan bacakan dulu ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ayat 1 hingga ayat yang ke-6 saya bacakan. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai, atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika pendengar sekalian masih ingat pembahasan kita di sesi lalu, pasal 22 dari kitab Keluaran masih merupakan bagian dari kitab perjanjian yang Musa tuliskan, yang dia dengar dari Allah, kemudian dia tuliskan untuk dibacakan kepada orang Israel. Adapun orang Israel pada saat itu sedang berkemah di depan Gunung Sinai. Mereka baru saja mendengar belum lama suara Tuhan yang mengguntur dengan dahsyat dari langit. Mereka baru saja merasakan bagaimana kalau Tuhan hadir secara pribadi di tengah-tengah mereka. Tentu yang hadir itu tidak lain adalah Yesus Kristus sebelum kedatangannya sebagai manusia. Karena Alkitab berkata bahwa Allah Bapa tidak pernah dilihat oleh manusia, tetapi Anaklah yang menyatakannya. Memang bangsa Israel pun tidak pernah melihat wujud nyata dari Yesus Kristus sendiri, melainkan hanya melihat
cahaya kemuliaannya di dalam tiang awan dan tiang api, guntur dan asap tebal yang menutupi gunung Sinai waktu itu. Musa pernah melihat Tuhan. Kita akan lihat itu di kitab Keluaran dan seterusnya selanjutnya. Tetapi orang Israel tidak melihatnya, tapi hanya dengan kehadirannya saja orang Israel sudah merasakan sesuatu yang menggetarkan hati. Mereka memohon kepada Musa agar mereka tidak perlu berhadapan langsung muka dengan Tuhan, melainkan Musa lah yang mendapatkan semua itu dari Tuhan, dan mereka akan mengikuti Musa. Dan hasilnya memang sejak saat itu Tuhan berbicara kepada Musa secara langsung, dan Musa yang menyampaikannya kepada bangsa Israel. Jadi pasal 22 merupakan hukum-hukum tambahan yang Tuhan berikan setelah Tuhan menyatakan 10 hukumnya secara langsung kepada orang Israel. Jadi 10 hukum yang terkenal dengan nama Decalogue atau Ten Commandments itu diberikan langsung oleh Tuhan, tapi kemudian ada berbagai penjelasan dan perluasan lagi dari 10 hukum itu yang diberikan dalam bentuk kitab kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Kita sudah melihat pasal 21, jadi kita sudah bahas sebagian dari perluasan itu. Di pasal 22 ini berkaitan dengan hukum-hukum selanjutnya, di mana kita melihat di pasal 21 ada perluasan hukum kedua mengenai tidak boleh membuat patung. Ada perluasan hukum kelima tentang orang tua, tentang taat, tentang hubungan budak dengan tuan, mentaati atasan dan sebagainya. Ada perluasan hukum keenam tentang segala bentuk kejahatan yang harus dihukum mati. Di dalam pasal yang ke-22 ada perluasan hukum ke-8 pertama di sini ya, mengenai mencuri, merugikan orang lain, bukan diri orang itu sendiri tetapi miliknya, harta miliknya. Dan banyak orang Kristen di sini harus belajar sesuatu, yaitu pertama bahwa Alkitab tidak pernah mendukung komunisme. Ada orang yang ingin mengambil beberapa ayat firman Tuhan, contohnya di dalam Kisah Rasul yang mengisahkan tentang cara hidup berjemaat mula-mula, di mana mereka menjual semua harta milik mereka, kemudian membagi-bagikannya kepada sesama saudara. Dan mereka menunjuk kepada episode-episode di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, bagaimana orang-orang percaya waktu itu menjual ladang, menjual rumah, kemudian hasilnya dibagi-bagi semua. Dan ada sebagian orang percaya yang ingin berkata bahwa lihat, kita juga harus seperti itu, kita harus mempraktekkan komunisme. Tapi saudara yang kasih Tuhan, satu hal yang perlu kita lihat bahwa sama sekali tidak demikian. Alkitab mencatat bahwa jemaat mula-mula memang melakukan hal itu, bukan berarti Alkitab memerintahkannya. Ada perbedaan antara apa yang Alkitab ajarkan dengan apa yang Alkitab perintahkan, saudara. Ada perbedaan antara apa yang dicatat dengan apa yang diajarkan, apa yang dicatat dengan apa yang diperintahkan. Dan bahwa jemaat mula-mula ada sempat mempraktekkan memiliki segala-galanya bersama-sama, itu hanya dicatatkan saja. Kita tidak membaca bahwa jemaat-jemaat selanjutnya ada melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika Filemon menerima kembali budaknya Onesimus, Paulus tetap tidak menyuruh dia untuk menjual budaknya atau membuat budaknya menjadi milik umum. Bahkan Paulus masih mengakui bahwa Filemon memiliki hak atas budaknya itu. Artinya Alkitab mengajarkan antara lain hal yang sangat penting adalah hak bagi tiap-tiap orang untuk memiliki milik pribadi, untuk memiliki properti, untuk memiliki harta pribadi. Dan ini bertentangan dengan komunisme yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh memiliki milik pribadi, tapi segala-galanya harus dibagikan sama rata. Tidak demikian. Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, juga mengajarkan tentang bahwa masyarakat atau tiap-tiap orang individu memiliki hak atas milik propertinya pribadi. Nah, oleh karena itu, Alkitab mengajarkan agar tidak ada seorang pun yang mencuri barang orang lain. Walaupun dia adalah orang yang miskin, dia tidak boleh mencuri dari orang yang kaya. Apalagi orang yang kaya mencuri dari orang yang miskin, saudara. Itu lebih parah lagi. Tapi masing-masing orang harus bekerja dengan rajin untuk mendapatkan miliknya, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang yang mencuri, Tuhan berikan hukuman-hukumannya di sini, di dalam pasal yang ke-22. Pertama kita melihat kalau orang itu mencuri dan katakanlah mencuri kambing atau domba, kemudian setelah dicari akhirnya didapatkan kambing atau domba itu berada pada dirinya, maka dia harus membayar kerugian 2 kali lipat
Ini kita dapatkan di ayat yang keempat. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Dengan demikian, dia bukan hanya menggantikan kerugian yang diderita oleh orang yang kecolongan, tetapi dia juga harus membayar lagi denda di atasnya, denda agar dia jera. Oleh karena itu, kita melihat di sini Alkitab menerapkan prinsip kejeraan. Artinya hukumannya dibuat sedemikian rupa supaya orang yang melakukan itu jera. Bukan hanya itu, bahkan kalau misalnya dia sudah membunuh lembu atau domba yang telah dia curi, atau dia sudah menjual lembu atau domba itu, maka dia bukan hanya harus membayar 2 kali lipat, dia harus membayar bahkan lebih daripada itu. Dia harus membayar 4 kali lipat untuk domba dan 5 kali lipat untuk lembu. Luar biasa sekali, saudara. Kita melihat bahwa Tuhan ingin agar orang yang mencuri benar-benar jera. Mengapa bayarannya lebih tinggi atau ganti ruginya lebih tinggi daripada kalau yang biasa? Tentu ada berbagai faktor di sini. Yang pertama adalah kalau lembu itu sudah dijual atau sudah dibantai, maka sang pemilik kehilangan bukan hanya materi, tapi dia kehilangan juga pekerja, seorang pekerja. Lembu, domba adalah harta milik yang ikut menghasilkan, yang merupakan aset. Jadi bukan hanya si tuan itu kehilangan hartanya, dia bahkan kehilangan salah satu cara penghasilannya. Oleh karena itu si pencuri harus membayar lebih banyak. Dan karena lembu bisa menghasilkan lebih banyak daripada domba, maka lembu dihargai lebih tinggi dengan pembayaran ganti ruginya 5 kali lipat. Selain itu, seekor binatang peliharaan kadang-kadang bersama dengan majikannya itu sudah memiliki suatu hubungan batin, saudara. Bagaikan kalau kita hari ini mungkin punya anjing, punya kucing, kadang-kadang ada suatu ikatan batin di situ. Ada orang yang sangat sayang dengan lembunya, sangat sayang dengan dombanya. Dan kalau ini dicuri, kemudian dijual atau dibantai sehingga tidak dapat ditemukan lagi, maka bukan hanya dia telah rugi harta benda, kemudian rugi tenaga yang bisa membantu dia untuk menghasilkan uang, bahkan dia juga rugi dalam pengertian ada suatu binatang yang telah dia sayangi yang sampai sudah hilang daripadanya. Dan oleh karena itu mereka harus mengganti berkali-kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Nah, ini mengajarkan kita bahwa semakin besar kejahatan yang dibikin, maka semakin berat ganti rugi atau hukuman jera yang harus diterapkan kepadanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau orang itu tidak punya cukup uang untuk membayar semua itu? Kalau membayar 4 kali lipat, 5 kali lipat mungkin berat juga. Maka jawabannya jelas ada di ayat yang ketiga B, bahwa kalau ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Nah, di sesi lalu kita sempat membahas bahwa mengapa di dalam Alkitab seolah-olah tidak serta-merta menghapuskan perbudakan. Dan kita sudah memberi jawab bahwa Alkitab mengandung prinsip-prinsip yang sudah jelas. Kalau diikuti, maka lambat laun perbudakan itu sendiri akan hilang. Kita melihat bagaimana orang-orang Amerika di abad-abad dahulu, 1800-an yang cinta Tuhan, menerapkan Alkitab dan sehingga akhirnya perbudakan hilang di sana. Kita melihat perbudakan hilang ketika kekristenan masuk. Negara Roma yang sangat kejam terhadap budak-budaknya, ketika banyak di antara orang-orang yang menjadi Kristen, maka perbudakan lambat laun hilang, karena prinsip-prinsip di dalam kekristenan bertentangan dengan prinsip-prinsip perbudakan. Tetapi sambil menunggu hilangnya perbudakan, Tuhan telah mengatur cara-cara seorang budak harus diperlakukan dan lain sebagainya. Dan sementara masih menunggu hapusnya perbudakan itu, perbudakan yang dipakai dengan cara yang baik atau yang diatur oleh Tuhan sedemikian rupa dalam hukum Taurat, bahwa budak tetap memiliki hak, dia tidak boleh diperlakukan sembarangan, maka perbudakan ini ada tujuannya juga, ada kebagusannya juga. Dimana kalau ada orang yang sudah mencuri, kemudian dia kedapatan dan tidak bisa membayar, dia harus dijadikan budak. Kalau hari ini orang yang mencuri kedapatan dipenjara, saudara. Itu adalah salah satu bentuk yang bentuk hukuman yang lumayan bagus juga. Tetapi kalau kita lihat lebih efisien adalah sistem Tuhan bahkan. Saya tidak mengatakan kita harus kembali ke perbudakan, tidak, saya tidak mendukung itu. Tapi kita melihat bahwa perbudakan waktu itu bisa juga digunakan untuk hal-hal yang baik. Di mana orang yang kedapatan mencuri tidak dapat membayar, dijual sebagai budak. Kalau hari ini dia di penjara,
itu bisa menghabiskan sumber daya negara. Bahkan di Amerika, saking parahnya, orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang tidak punya pencarian, orang-orang malas yang tidak mau berjuang untuk hidupnya, ya kadang-kadang mereka lebih suka di penjara, sehingga ketika mereka keluar dari penjara, mereka akan pergi melakukan suatu kejahatan kecil supaya ditangkap kembali masuk penjara lagi. Mengapa? Penjaranya sana sudah sangat enak katanya, ada televisi, ya, tiap hari diberikan pekerjaan, kemudian ada tempat olahraga dan lain-lain sebagainya, dan minimal satu hari 3 kali sehari makanan datang di depannya. Sementara kalau dia disuruh berjuang sendirian di luar sana, belum tentu dia dapat makanan seperti itu. Sehingga orang-orang yang malas, orang-orang yang kacau hidupnya, orang-orang yang tidak punya masa depan, yang tidak mau berjuang, ya mereka lebih suka bahkan keluar masuk penjara saja, ya. Kalau keluar penjara sudah terdesak, sudah nggak tahu mau makan apa lagi, ya sudah, lakukan saja kejahatan kecil, ya. Ada orang-orang seperti itu, saudara. Tetapi kalau kita lihat, bagi orang-orang Israel tidak ada yang seperti itu, ya. Kalau mereka sampai tidak bisa membayar, hasil perbuatan mereka, kejahatan mereka, mereka dijual sebagai budak. Dengan cara itu mereka tetap mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka. Ditambah lagi, ya, mereka tidak membebani masyarakat. Mereka tidak menghabiskan uang pembayar pajak dengan percuma. Mereka bahkan disuruh menyumbang kepada perekonomian masyarakat dengan menjadi budak. Jadi kita melihat di sini betapa indahnya sistem yang Tuhan berikan, ya. Nah, mengenai aksi curi-mencuri ini, karena biasa dilakukan pada malam hari, maka Tuhan juga memberikan suatu aturan mengenai bagaimana kalau ada pencuri yang ketangkap lalu dipukul sampai mati, ya. Kalau itu terjadi malam-malam dan pada saat aksi pencurian, ya, maka Alkitab atau hukum Taurat memberikan suatu penjelasan bahwa tuan rumah tidak bersalah, ya. Di ayat yang kedua, si pemukul tidak berhutang darah, ya. Toh adalah pencuri itu yang masuk ke rumah orang itu, artinya dia sudah melakukan pendobrakan, penyerangan terhadap rumah orang itu, dan tidak ada orang yang tahu, ya, apakah pencuri itu memang berniat hanya mencuri atau berniat untuk melukai dan mencelakai tuan rumah, ya. Oleh karena itu dalam istilahnya membela diri, dalam membela harta bendanya, ketika terjadi perkelahian di tengah-tengah kegelapan, kalau misalnya pencuri itu sampai dipukul sampai mati, maka tidak ada hutang darah, ya. Pencuri itu sendiri yang mendatangkan kematiannya atas dirinya sendiri. Pencuri itu yang telah bersalah. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya pencuri itu sudah kabur, ya, kemudian orang tuan rumah baru tahu apa yang terjadi, kemudian dalam panasnya amarah dia mengejar orang itu, sehingga pada siang hari dia mendatangi pencuri itu dan membunuhnya, maka dia akan dihitung sebagai seorang pembunuh. Artinya Tuhan tidak ingin, ya, kita membalas dendam secara pribadi. Tuhan tidak ingin ada orang yang mencuri rumah kita datangin sendiri, kita hajar sampai babak belur sampai mati. Tuhan tidak ingin. Tuhan ingin kita menyerahkannya kepada pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah punya tugas dan tanggung jawab utama adalah menegakkan keadilan, menangkap penjahat, menjalankan hukum. Itu adalah tugas utama dari pemerintah, saudara. Tugas utama pemerintah bukanlah untuk berikan makanan gratis. Tugas utama pemerintah bukanlah mengurusi masalah izin gereja, masalah izin ini, izin itu, ya. Tugas utama pemerintah adalah menegakkan hukum, ya. Memang belakangan bisa saja diperlukan pemerintah yang semakin kompleks, ya. Tapi sebenarnya pemerintah yang sederhana lebih baik, itu pemerintah yang terdiri dari para penegak hukum terutama. Nah, kita lihat di sini Tuhan memberikan suatu hukum yang luar biasa indah, ya. Bahkan di ayat yang kelima dan yang keenam kita melihat bagaimana hikmat Tuhan begitu nyata bagi kita. Kalau ada orang yang karena lembunya lepas, lalu makan ladang orang lain, makan gandum orang lain, maka dia harus mengganti rugi dari hasil terbaik dari ladangnya sendiri, ya. Jadi ini tidak ada orang yang bisa berkata, tidak sengaja, sorry, ya, tetap harus melakukan pembayaran. Begitu juga kalau ada orang yang ceroboh, dia melakukan pembakaran, kemudian apinya menjalar, menjilat ke sekeliling dan ladang orang habis, tidak bisa dia berkata, saya tidak sengaja, ya. Ini adalah kelalaian, ya. Tetapi kadang-kadang sulit membedakan kelalaian dengan kesengajaan, saudara. Apalagi dalam kasus-kasus seperti ini, ada orang yang ingin sengaja pun dia bisa bilang dia lalai. Oleh karena itu Tuhan bilang, dia tetap harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Baiklah, saya ingin ajak kita sekarang untuk maju lagi. Kita akan lihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang
15 saja dulu, saudara. Ayat 7 sampai 15 saya bacakan. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah, haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai, atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Hikmat Allah sungguh nyata di dalam hukum Taurat ini, di mana kita bisa melihat bahwa telah diantisipasi situasi-situasi yang akan terjadi di masyarakat. Antara lain, bisa saja terjadi hal-hal yang sulit untuk dipastikan. Seseorang katanya meminjamkan atau menitipkan barang kepada temannya, lalu tiba-tiba diklaim bahwa barang itu telah dicuri oleh orang. Tentu penyelidikan yang full dan penyelidikan yang jelas akan dilakukan, tetapi kalau tertangkap, oke, masalah selesai. Pencuri itu harus dikenakan hukum sebagaimana biasa, dia membayar 2 kali lipat. Tetapi bagaimana kalau misalnya sang pencuri tidak kedapatan, saudara? Nah, disinilah orang Israel memiliki suatu keuntungan dibandingkan dengan semua bangsa yang lain di dunia, di mana semua bangsa lain di dunia, baik itu Indonesia, baik itu semua negara yang lain, kita tidak hidup dalam suatu teokrasi. Anda tahu apa maksudnya teokrasi? Teokrasi artinya suatu pemerintahan yang langsung oleh Allah sendiri. Sebaliknya, kita negara-negara di zaman sekarang kebanyakan berunsurkan demokrasi, di mana pemerintahan berdasarkan rakyat, ya. Dan rakyat di sini bukan berarti semua orang boleh terserah seenaknya, tapi pemerintahan berdasarkan hukum. Dan kalau sesuatu menyalahi hukum, maka harus dijatuhi sanksi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, hukum manusia hanya bisa berjalan sekian jauh saja. Dia hanya bisa seadil manusia itu sendiri. Banyak hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Banyak sekali kasus-kasus pengadilan yang harus berakhir dengan konklusi yang tidak jelas. Banyak orang yang dicurigai berat sebagai pelaku kejahatan akhirnya tidak dapat diseret ke pengadilan karena kurangnya bukti dan lain sebagainya. Ya, hal itu selalu membuat kita frustrasi. Nah, bangsa Israel kita melihat di sini memiliki satu keuntungan dibandingkan bangsa-bangsa lain, di mana dalam perkara-perkara yang tidak jelas seperti itu, mereka memperhadapkan orang itu di hadapan Allah. Tentunya mungkin di hadapan imam. Kalau di zamannya Musa, maka diperhadapkan di depan Musa. Kita pernah membaca bagaimana di dalam pasal yang sebelumnya, ketika Yitro, bapak mertua Musa, mengunjunginya, dia melihat Musa berdiri sepanjang hari di depan bangsa Israel untuk mengadili mereka. Mungkin ada kasus-kasus yang terlalu pelik, dan Musa bisa bertanya kepada Tuhan mengenai masalah itu. Dan hukum Taurat di sini memberikan kepada kita suatu antisipasi, suatu ketika nanti dalam hidup bermasyarakat orang Israel, kalau misalnya ada yang seperti ini terjadi, maka katanya kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Dan akhirnya Tuhan akan mengadili di antara mereka, apakah melalui imam besar, apakah melalui imam yang ada di kota itu. Tuhan akan memberikan keputusannya melalui berbagai cara, apakah melalui Urim dan Tumim, melalui undian dan lain sebagainya. Ini adalah keuntungan mereka sebagai suatu teokrasi. Dan yang kedapatan salah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat, katanya.
Saudara, kita melihat di sini hukum Allah benar-benar adil. Bahkan ketika seseorang menitipkan binatang lain sebagainya, ini pun diurus oleh Allah. Kadang-kadang kita berpikir, mengapa Tuhan sampai mengurusi hal-hal yang kecil seperti ini? Masalah orang meminjamkan binatang. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini satu hal yang sangat penting sekali, yaitu bahwa Tuhan sangat mementingkan keadilan. Tuhan sangat mementingkan hukum yang jelas. Dan itulah yang harus dituju oleh setiap negara, setiap pemerintahan yang ingin berkenan kepada Tuhan. Mereka harus mempunyai hukum yang jelas, hukum yang mengatur hal-hal yang kecil sekalipun, yang dianggap sepele, tapi kita tidak boleh tutup mata. Kalau misalnya ada orang yang meminjamkan kepada temannya, menitipkan binatang, lalu kalau misalnya ada yang mati atau yang luka, maka yang meminjam itu harus bersumpah kepada Allah, di hadapan Allah, bahwa dia tidak melakukan kejahatan. Atau hilang, maka dia harus bersumpah bahwa dia sungguh-sungguh tidak melakukan sesuatu kepada binatang itu, karena tidak ada orang yang bisa menjadi saksi, saudara. Dan katanya yang pemilik itu harus menerima sumpahnya itu. Nah, bagaimana kalau dia berbohong dalam sumpahnya? Ya tentu Tuhan akan menghukumnya. Nah, saudara, kita melihat di sini manusia sejak zaman dahulu telah kenal yang dengan namanya sumpah. Bahkan di pengadilan sekalipun orang bersumpah untuk mengatakan kebenaran dan yang benar. Dan adanya sumpah mengindikasikan bahwa manusia sebenarnya secara implisit mengakui adanya Allah. Untuk apa kita bersumpah kalau tidak ada Allah, saudara? Bahkan pertanyaannya bisa ditarik lagi, untuk apa kita mengatakan kebenaran kalau tidak ada Allah? Kalau tidak ada Allah, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada moralitas di atas kita. Kalau kita terjadi karena suatu evolusi, kalau manusia berasal dari binatang, kalau benar yang dikatakan oleh para ateis, bahwa kita ini berjuta-juta tahun lamanya berevolusi dari binatang tingkat rendah, maka saya katakan tidak ada gunanya kita memiliki moralitas. Tidak ada gunanya saya harus mengatakan yang benar. Tidak ada gunanya saya bersumpah. Setahu saya hanya akan mengatakan apa yang menjadi keuntungan saya. Kalau keuntungan waktu itu adalah untuk berbohong, maka saya berbohong. Kalau keuntungannya untuk mengatakan kebenaran, saya mengatakan kebenaran. Maka tidak akan ada lagi moralitas di dunia ini. Oleh karena itu jangan heran, banyak orang tidak melihat mengapa dunia sekarang moralnya semakin merosot. Mengapa moralitas masyarakat semakin merosot, bahkan setelah teori evolusi muncul, saudara. Oh, ada kaitan di antara keduanya. Bahkan tidak berlebihan kalau saya bilang teori evolusi menyebabkan 2 perang dunia, saudara. Tahun 1800-an Darwin menerbitkan teori evolusinya. Banyak orang berbondong-bondong mempercayainya. Sedikit yang bisa mengerti dampak yang akan terjadi, bahwa akhirnya di Jerman timbul suatu pandangan bahwa mereka adalah ras yang superior, bahwa mereka telah berevolusi lebih daripada yang lain. Bahwa akhirnya pada waktu itu orang-orang Jerman dengan Nazinya mengkategorikan bahwa orang-orang yang kulit putih telah berevolusi lebih tinggi, dan yang kulit lebih hitam masih lebih dekat dengan monyet. Akhirnya mereka merasa bahwa mereka lah yang lebih pantas untuk menguasai seluruh dunia. Dan mereka membuat suatu penafsiran bahwa orang Yahudi adalah yang paling mirip dengan binatang. Dan mereka ingin menghancurkan orang Yahudi semuanya dengan membunuh mereka. Bayangkan, saudara, karena suatu teori evolusi hilang moralitas manusia. Oh, tidak heran kalau tidak ada Allah, mengapa kita harus bersumpah? Seperti dikatakan Alkitab ini, orang yang diperhadapkan itu dia harus bersumpah di hadapan Allah. Kalau dia tidak percaya ada Allah, maka untuk apa dia takut melanggar sumpahnya? Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita hari ini, walaupun kita orang Kristen tidak bersumpah, karena Tuhan berkata jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tapi Tuhan mencatat segala apa yang kita katakan. Tuhan mencamkannya. Dan ketahuilah Tuhan akan membalaskan orang yang berkata-kata tidak jujur. Saya lanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, saudara. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Di sini adalah kasus seks sebelum nikah, saudara. Ini adalah sesuatu yang Alkitab katakan sebagai immoralitas. Tetapi rupanya di dalam Alkitab ada pembedaan antara seks sebelum nikah dengan seks di luar nikah, yaitu seks yang mengkhianati pasangan Anda. Seks yang mengkhianati pasangan Anda atau perselingkuhan, hukumannya adalah mati, saudara. Mengapa? Karena orang yang demikian telah mengingkari janjinya. Sebenarnya tubuh tiap-tiap suami atau tiap-tiap istri adalah milik pasangannya. Dan ketika dia berselingkuh dengan orang lain, maka dia telah
memutuskan atau telah melanggar janji yang begitu kudus di hadapan Allah. Dan dalam perjanjian lama, hukuman bagi orang laki-laki maupun perempuan yang berselingkuh di luar dari pernikahannya adalah mati, ya. Nah, ini berbeda dengan kasus yang dijabarkan dalam pasal 22 ayat 16 sampai 17. Ini orang yang belum menikah, ya, kemudian mereka suka sama suka di sini, ya, dan mereka melakukan tindakan yang tidak pantas sebelum nikah. Maka mereka tetap mendapat malu dan mendapat hukuman, tetapi tidak sampai kepada kematian. Dan laki-laki yang telah berbuat demikian, dia harus membayar sepenuhnya kepada ayah sang perempuan, dan dia harus untuk mengambil dia menjadi istrinya, ya. Dia harus mengambilnya menjadi istrinya, bahkan dia harus membayar mas kawin itu, ya. Dan kalau ayahnya tidak mau menerima dia, maka dia tidak bisa mengambil perempuan itu sebagai istrinya, tetapi tetap harus membayar mas kawin itu. Dan ini juga berbeda dari kasus pemerkosaan, saudara, di mana sang laki-laki memaksakan sang perempuan. Kasus pemerkosaan dibahas lagi di dalam bagian-bagian lain, dan itu juga hukumannya mati. Sekarang coba kita lihat ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ayat 18 sampai 20 dikatakan, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Ini ada berbagai peraturan, ya, di mana di ayat 18 ini adalah peraturan yang berhubungan dengan perintah nomor 1, jangan ada Allah lain padamu, ya. Dan mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya sihir dengan adanya Allah lain? Benar, saudara. Ketika orang mempraktikkan sihir, mengapa Tuhan sangat benci kepada sihir? Bahkan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan orang yang mempraktikkan sihir dianggap sebagai sama rata dengan orang yang melakukan pembunuhan, harus dihukum mati. Ini adalah capital crime, capital punishment. Karena orang yang melakukan sihir, ya, sebenarnya dia berhubungan dengan iblis, saudara. Dan dia mengakui adanya kuasa lain di atas dirinya, dan dia menyerahkan diri pada kuasa lain di atas dirinya itu. Dan kuasa lain itu bukan Tuhan, melainkan iblis, ya. Tidak ada yang digembar-gemborkan bahwa ada suatu energi, istilahnya, yang bisa diambil oleh semua orang untuk dipakai. Itu adalah kebohongan. Jikalau Anda bisa melakukan sesuatu yang supranatural, maka ada agen supranatural yang membantu Anda. Tidak ada suatu energi pasif yang bisa Anda pakai. Itu adalah suatu kebohongan. Kalau Anda melakukan sihir atau Anda melakukan sesuatu keajaiban, sesuatu yang supranatural, maka ada agen supranatural yang membantu Anda. Kalau itu bukan Tuhan melalui mukjizat-mukjizat yang nyata dan yang asli, maka itu adalah iblis dengan malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, orang yang melakukan sihir artinya dia bersekutu dengan iblis. Dan ini melanggar apa yang Tuhan inginkan bagi orang percaya. Tapi sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana pada zaman akhir ini makin banyak orang terjerumus ke dalam sihir. Dulu di abad-abad pertengahan, orang takut dengan sihir, dan orang tahu bahwa sihir itu adalah sesuatu yang gelap, ya. Bahkan di abad-abad pertengahan, ya, perintah pasal 22 ayat 18 ini dijalankan dengan serius. Orang mencari yang istilahnya nenek-nenek sihir, ya. Dan kata-kata nenek sihir ini tidak berarti bahwa mereka harus wanita yang tua, ya. Tapi witches, ya, dalam bahasa Inggris dikatakan witch, ahli sihir perempuan. Nah, ini dicari, dan kalau didapatkan maka dibunuh, saudara. Banyak sekali wanita-wanita yang ditangkap demikian di abad-abad pertengahan dibunuh. Nah, memang ini akhirnya membuat suatu ekses-ekses tertentu di mana banyak wanita-wanita yang sebenarnya tidak bersalah, yang kemudian dituduh dengan berbuat seperti itu, ya. Dan akhirnya mereka dibunuh tanpa salah, ya. Tentu ini adalah penyimpangan dari apa yang Tuhan inginkan, karena itu dilakukan oleh gereja-gereja yang sesat, ya, yang hanya ingin membenarkan dirinya sendiri. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, fakta bahwa Tuhan sangat membenci yang namanya sihir itu patut kita camkan. Hari ini orang dibohongin dengan banyaknya film-film Harry Potter, ya, Lord of the Rings, dan segala macam yang baru. Anda boleh jalan ke toko-toko buku terkenal, maka buku-buku bestseller kebanyakan berurusan dengan sihir, ya. Banyak sekali. Apakah itu sihir, apakah itu vampir, apakah itu hal-hal khayalan seperti itu yang dengan ada kuasa-kuasa supernaturalnya. Manusia akhir zaman semakin dikondisikan untuk menerima sihir, dan suatu kebohongan yang besar yang dikatakan oleh mereka adalah bahwa sihir itu ada sihir hitam, sihir putih. Oh, mereka bilang sihir itu netral. Anda bisa menggunakannya untuk baik, Anda bisa menggunakannya untuk jahat.
Tapi Tuhan tidak berkata demikian. Semua sihir adalah salah katanya, ya. Tuhan tidak ingin orang mencoba melakukan sihir. Di manakah Anda berada? Apakah Anda ikut terjebak? Ya, mungkin Anda berkata, saya tidak mau main sihir, tapi saya suka membaca buku-buku itu. Maka saya katakan Anda sudah melangkahkan setengah kaki Anda ke dalamnya. Mungkin Anda sendiri tidak terpengaruh, tapi bagaimana dengan orang lain yang lemah imannya, yang melihat Anda melakukan itu? Bukankah mereka juga akan terkena? Bukankah mereka bisa terkena batu sandungan? Oleh karena itu saya katakan, bikin suatu sikap yang tegas. Dan Alkitab benar-benar menyatakan bahwa di zaman akhir orang akan tetap berurusan dengan sihir. Coba kita buka di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-21. Wahyu 9 ayat 21 menggambarkan orang-orang di akhir zaman, di masa tribulasi di sini. Dikatakan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya. Menarik sekali bahwa keempat hal ini disinggung dalam pasal 22 ini, atau dalam hukum Taurat, bagian-bagian hukum Taurat yang sedang kita bahas. Pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Dan tanda-tanda zaman memang menunjukkan kepada kita bahwa sihir semakin meningkat. Anda tahu bahwa di Amerika Serikat ada organisasi-organisasi sihir. Ada organisasi Wicca yang adalah organisasi perkumpulan witches atau ahli-ahli sihir perempuan, sebagaimana yang dilarang oleh Alkitab, ya. Ada Druid yang semakin bertambah, dan banyak lagi anggota-anggota lain yang benar-benar ada, dan mereka benar-benar menggunakan kuasa-kuasa kegelapan untuk melakukan sihir. Ini adalah hal yang benar, saudara. Lanjutkan ayat yang 19. Beralih dari sihir, Tuhan melarang lagi satu bentuk kejahatan yang sama kacaunya dan sama mengagetkannya. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Nah, ini adalah penyimpangan seksual, di mana di ayat 16 sampai 17 ada penyimpangan seksual, ada premarital sex atau seks sebelum nikah. Itu salah di hadapan Tuhan. Demikian juga di ayat yang ke-19 di sini ada yang kita sebut sebagai bestiality, atau melakukan hubungan badan dengan binatang. Nah, mungkin bagi kita yang berpikiran waras, kita bertanya, kenapa ada orang yang bisa begitu bodoh? Benar, saudara, mengapa bisa ada orang yang begitu bodoh? Tapi di zaman kita sekarang ini, manusia semakin bodoh, semakin bobrok, semakin kacau, ya. Bahkan berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kita berpikir bagaimana mungkin, tetapi mereka telah mereka telah kacau, ya. Hati nurani mereka telah mereka rusakkan, ya. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Demikian juga akan semakin banyak orang yang hidup kacau, bahkan dengan binatang sekalipun mereka melakukan hubungan badan. Tentu Tuhan akan menghukum mereka. Ada suatu bukti yang cukup jelas bahwa virus HIV yang sekarang menjadi virus yang begitu menakutkan bagi manusia didapatkan juga pada monyet, saudara. Dan menurut penyelidikan bahwa pertama kali itu menjangkit manusia adalah ditularkan lewat monyet, melalui hubungan badan. Ada di Afrika, ada orang yang bersetubuh dengan monyet. Oh, betapa bodohnya. Dan betapa dunia telah menderita karena tindakan itu. Ayat yang ke-20 berbunyi di sini. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Ini adalah penjelasan dan perluasan lebih lanjut dari hukum yang pertama dan sudah jelas, ya. Ini adalah suatu teokrasi, saudara. Dan kita harus membedakan aturan-aturan hukuman mati yang diberikan dalam Alkitab di sini, ya, di dalam sebuah teokrasi dengan di sebuah masyarakat yang bukan teokrasi. Ingat bahwa kita orang Kristen hari ini, kita bukan mendirikan suatu pemerintahan, kita mendirikan gereja. Gereja bukan Israel, gereja bukan pemerintahan. Oleh karena itu, kita tidak menghukum mati orang. Jangan ada gereja hari ini yang ingin menghukum mati orang, ya. Dulu sudah banyak yang ingin berbuat seperti itu. Gereja Roma Katolik banyak membunuh orang karena bertentangan dengan teori mereka, dengan teologi mereka. Ini adalah suatu kesalahan. Gereja-gereja Protestan sekalipun banyak membunuh orang juga. Ketika mereka keluar dari Roma Katolik, rupanya mereka masih terbawa imbas praktek-praktek Katolik, sehingga orang-orang yang menentang mereka banyak yang dihukum mati atas dasar bahwa mereka sesat. Kaum Anabaptis banyak sekali yang dibunuh dengan ditenggelamkan, ya. Zwingli pernah banyak menenggelamkan orang Anabaptis. Calvin sendiri juga mendukung hukuman mati atas Servetus dan orang-orang sesat lainnya. Saya tidak menolak bahwa Servetus memang sesat, tetapi Calvin sebenarnya tidak punya hak untuk itu. Nah, kita tidak bisa berkata di sini, lihat di hukum Taurat orang yang menyembah Allah lain harus dihukum mati. Benar, itu adalah untuk suatu teokrasi di mana gereja dengan agama bergabung, ya.
Tetapi kita tidak pernah diajarkan untuk menggabungkan gereja dengan agama. Justru itulah kesalahan pertama dari Katolik. Sekarang kita lihat ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-27. Ayat 21 hingga ayat yang 27. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Beberapa aturan ini mengatur tentang hukum sosial di antara bangsa Israel, atau aturan-aturan bermasyarakat. Dan satu hal yang Tuhan ingin orang Israel selalu ingat adalah bahwa mereka harus bermurah hati. Mereka harus menegakkan keadilan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Mereka harus menjadi penjaga dan pengayom kaum yang lemah di antara mereka. Bukan sebaliknya, di mana di banyak sekali masyarakat di dunia ini, hampir semua masyarakat di dunia ini, orang yang lemah tentu akan tertindas. Orang yang tidak punya apa-apa tentu akan menderita. Janda-janda, anak-anak yatim katanya. Orang-orang miskin, orang-orang ini cenderung diperalat dan dipergunakan dan diinjak-injak oleh orang-orang lain. Tetapi Tuhan ingin agar orang Israel tidak melakukan seperti itu. Tuhan mengingatkan mereka bahwa dulu di Mesir mereka pernah menjadi orang yang lemah, dan mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan mereka. Tentu Tuhan akan mendengarkan juga teriakan orang-orang yang asing, yang lemah itu. Dan ini menjadi suatu penghiburan bagi kita, saudara. Kita yang masih hidup di dunia ini tetapi yang memiliki pengharapan di sorga. Banyak di antara kita yang merupakan orang kecil, ya. Alkitab berkata bahwa tidak banyak orang yang percaya Tuhan itu dari kalangan yang berhikmat, yang kaya, yang kuat, ya. Tidak banyak, ya. Ada memang, tapi tidak banyak. Banyak orang yang percaya Tuhan dari kalangan kecil, saudara. Dan kita sering ditindas, apalagi nanti di dalam mendekati masa kesusahan, mendekati, saudara. Sebelum kita diangkat, tentu penganiayaan akan sudah semakin meningkat. Kita bisa mengucap syukur atas perikop ini, di mana Tuhan berjanji Tuhan akan mendengarkan kita, ya. Kalau kita dalam posisi terjepit, kita berseru kepadanya, Tuhan tidak akan melupakan kita. Tetapi kalau kita pada hari ini dalam posisi yang cukup memiliki privilege, cukup memiliki kekuasaan, cukup memiliki banyak hal, maka janganlah kita menindas orang lain. Ingat, Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan mereka juga. Janganlah kita berlaku sombong. Marilah kita justru, ya, ingin supaya orang-orang sebanyak mungkin diselamatkan dari kalangan manapun, dan kita menganggap mereka sebagai saudara-saudara kita seiman. Jangan berlaku keterlaluan kepada orang lain, katanya, ya. Misalnya orang sudah miskin, dia perlu makan, Anda bilang, oke, saya kasih kamu makan, tapi saya kasih bunga sekian, ya. Nah, ini namanya meribakan uang terhadap orang kecil. Dan ini adalah suatu praktek yang sangat Tuhan sesalkan, ya. Berbeda dengan orang yang memang ingin melebarkan usaha, ya, dia ingin menanam modal, ya. Dia pinjam uang lalu dia dikenakan bunga oleh bank. Itu normal, saudara. Tapi orang yang kecil, yang ingin bertahan hidup, yang memerlukan uang, lalu Anda datang seolah-olah menjadi pahlawan dan, ya, saya pinjamkan, ya, tetapi Anda berikan dia riba selangit, bunga selangit. Dan biasanya orang yang kepepet justru yang tidak bisa menolak bunga yang tinggi itu. Maka ini di mata Tuhan adalah suatu hal yang jahat. Juga kalau Anda mengambil barang orang sebagai jaminan, lihat-lihat dulu, saudara. Jangan keterlaluan. Jangan satu-satunya barang yang dia miliki yang menempel tubuhnya, jubahnya, tidak ada yang lain, itu pun Anda tahan terus daripada dia. Tuhan bisa marah, katanya. Tuhan bisa marah. Coba kita lanjutkan lagi. Ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31 kita akhiri pasal ini. Saya bacakan. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu.
7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kau makan, tapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Kita melihat di sini aturan-aturan tambahan dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berbagai aturan. Pertama, masih berhubungan dengan Allah dan atasan kita. Janganlah kita menyumpahi dan mengutuki mereka, katanya. Kalau mengenai Allah itu sudah jelas. Kalau dengan seorang pemuka, walaupun dia bersalah, kita jangan menyumpahinya, karena toh dia adalah pemuka kita. Dan kalau kita memberontak kepada suatu aturan di atas kita, maka bagaimana kita bisa berharap bahwa ketika kita giliran memimpin orang lain harus taat kepada kita. Banyak orang muda hari ini, mereka menentang atasan, mereka menentang aturan, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak boleh diatur. Nah, mereka ini adalah orang yang tidak sama sekali memiliki pengertian. Bahkan ketika atasan kita salah, bahkan ketika kita merasa bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan, kita tetap harus hormat kepada mereka. Dan selama mereka masih tidak menyalahi prinsip-prinsip, walaupun ada yang kurang cocok dan ini itu, kita tetap harus tunduk kepada mereka. Itulah caranya kita bisa berharap ketika kita memimpin, maka orang lain akan mendengarkan kita. Tidak ada dua cara yang berbeda mengenai hal itu. Kemudian ayat 29-30 kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin orang Israel selalu mengutamakan Tuhan, dan mereka harus mempersembahkan yang terbaik, yang pertama dari apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Ini bertentangan sekali dengan apa yang menjadi filosofi dunia saat ini. Bahkan orang Kristen sekalipun, anak yang paling pintar dijadikan dokter, yang berikutnya dijadikan pengacara, yang berikutnya dijadikan bisnismen. Nah, anak yang tidak ada guna, yang tidak bisa ngapa-ngapain, ya sudahlah, dijadikan hamba Tuhan saja. Ini adalah suatu pemikiran yang salah sekali. Saya senang bahwa banyak orang muda di Grace yang tidak berpikiran seperti itu. Saya harap tidak, karena justru untuk Tuhan kita berikan yang terbaik. Itu termasuk anak-anak kita, saudara. Kalau kita lihat ayat yang ke-31, tiba-tiba memang di sini kita melihat ada suatu aturan yang agak aneh, yaitu mengenai daging binatang yang mati di padang tidak boleh dimakan, tapi harus dilemparkan kepada anjing. Terlihat seolah-olah agak di luar dari cakupan atau di luar dari konteks, tapi sebenarnya tidak juga. Kita melihat di sini ini adalah mengenai berbagai aturan. Jadi banyak sekali aturan yang masuk. Dan kita melihat di sini Tuhan memberikan aturan yang luar biasa untuk menghindarkan orang Israel dari penyakit yang bisa ditularkan lewat binatang-binatang itu. Kita akan lebih lanjut lagi membahas tentang berbagai aturan-aturan yang luar biasa dari Tuhan di pasal yang ke-23, dan itu akan kita lakukan di sesi yang akan datang. Saya harap Anda telah mendapatkan banyak pengertian dan penambahan pengetahuan tentang firman Tuhan dari pembahasan kita malam ini. Demikianlah, saya Dr. Stephen Ansan Liao mengucapkan selamat malam, sampai berjumpa, Maranatha.